Namanya Joko, pemuda desa sederhana yang datang ke kota dengan hanya bermodal sarung, kaos usang, dan doa ibunya. Ia tak pernah membayangkan, hidupnya yang hanya seorang kuli bangunan, akan bersinggungan dengan dunia mewah majikannya. Tapi semua berubah saat mata ceria seorang gadis cantik menatapnya lebih lama dari seharusnya. Dia, anak majikan itu, jatuh hati pada Joko, si tukang yang hanya tahu kerja keras, bukan kata cinta. Tapi mampukah cinta bertahan saat perbedaan mereka seperti langit dan bumi? Kalau kamu percaya bahwa cinta sejati tak pernah memilih dari mana kamu berasal, maka kisah ini akan menyentuh hatimu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena kisah cinta Joko dan putri majikan ini akan membuatmu percaya bahwa kadang yang sederhana justru paling tulus. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan suara jangkrik di malam hari, hiduplah seorang pemuda bernama Joko. Ia berusia 24 tahun. Tubuhnya kurus berotot karena terbiasa bekerja kasar sejak kecil. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya kini hanya mengandalkan hasil kebun seadanya untuk menyambung hidup. Joko juga memiliki adik perempuan yang masih sekolah, dan sejak lulus SMP, Joko tak pernah lagi mengenyam pendidikan. Ia memilih bekerja serabutan, dari mencangkul, membantu tetangga, hingga jadi kuli bangunan di desa. Namun semua itu tak cukup. Harga kebutuhan makin tinggi, dan ibunya mulai sakit-sakitan. Melihat adiknya yang cerdas tapi hampir putus sekolah karena biaya, Joko mengambil keputusan besar, merantau ke kota besar. Dengan modal pas-pasan, baju sehelai dua helai, dan doa dari ibunya yang berlinang air mata, Joko naik bus antar kota ke arah Jakarta. Ini pertama kalinya ia meninggalkan desanya, dan sepanjang perjalanan, hatinya penuh was-was. Ia tak tahu harus tinggal di mana, makan apa, atau bekerja apa. Yang ia tahu, ia harus kuat. Berhari-hari ia mencari pekerjaan, tidur di emperan musola dan makan dari nasi bungkus sisa warung. Hingga suatu hari, nasib membawanya ke depan sebuah rumah megah bergaya Eropa di kawasan elit. Ada proyek renovasi di sana, dan para pekerja bangunan sibuk lalu lalang. Joko mencoba memberanikan diri bertanya pada mandor proyek. Untungnya, mandor itu butuh tambahan tenaga harian. "Kerja bisa langsung hari ini?" tanya si mandor. Joko langsung mengangguk mantap. "Bisa, Pak. Saya siap." Hari itu menjadi titik balik hidupnya. Ia mulai bekerja dari pagi hingga sore, mengangkat bata, mengaduk semen, membersihkan puing. Tak pernah mengeluh. Keringat mengucur deras dari dahinya, tapi di balik semua itu, ada tekad kuat. Ia ingin mengubah nasib, demi ibunya, demi adiknya, dan demi harga dirinya. Namun Joko tak tahu, bahwa di balik dinding mewah rumah itu, ada seseorang yang kelak akan mengubah hidupnya lebih dari apapun yang pernah ia bayangkan. Hari-hari Joko di rumah megah itu dimulai sejak matahari belum terbit. Ia bangun lebih dulu dari para pekerja lain, menyapu sisa-sisa puing kemarin, menyiapkan adukan semen, lalu naik ke lantai 2 sambil memanggul karung pasir. Rumah itu luas dan megah, bergaya Eropa klasik dengan tiang tinggi dan taman yang dipenuhi bunga-bunga mahal. Tapi bagi Joko, semua itu hanya tempat kerja. Ia tak berani menoleh terlalu lama, apalagi melamun. Sampai suatu pagi, saat ia sedang memperbaiki dinding luar dekat balkon lantai 2, sebuah suara lembut menyapanya dari belakang. "Masnya belum sarapan ya?" Joko menoleh cepat. Di hadapannya berdiri seorang gadis muda berambut panjang tergerai, memakai gaun santai berwarna putih. Senyumnya cerah. Matanya bersinar seperti pagi itu juga menjadi lebih hangat karena kehadirannya. Itulah pertama kalinya Joko melihat Nadia, putri satu-satunya pemilik rumah. Gadis itu cantik dan berbeda dari yang Joko bayangkan. Tidak sombong, tidak dingin, malah ramah dan cerewet dengan cara yang menyenangkan. Nadia melihat Joko dengan rasa penasaran. Mungkin karena wajahnya yang belum pernah ia lihat, atau sikapnya yang terlalu sopan dibanding pekerja lain. "Aku Nadia. Kamu namanya siapa?" "Joko, Mbak." Jawabnya pelan, menunduk. "Jangan panggil aku Mbak. Nadia aja." Hari itu berlalu,
Tapi senyuman Nadia tertinggal di benak Joko. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi. Nadia datang membawa 2 gelas teh dingin ke arah para pekerja. "Tolong sampaikan ini ke teman-temanmu juga ya. Panas banget hari ini." Ia menyodorkan gelas ke tangan Joko. Sentuhan singkat itu seperti mengirim aliran listrik ke jantung Joko. Nadia pun tertawa kecil saat melihat wajah Joko yang salah tingkah. Sejak saat itu, setiap hari terasa berbeda. Nadia sering iseng mampir dan mengajak bicara, bertanya ini itu, kadang hanya sekadar mengucapkan selamat pagi. Joko selalu berusaha bersikap biasa saja, tapi jantungnya tak pernah bisa bohong. Ia mulai takut, bukan karena Nadia menyakitinya, tapi karena ia mulai menyukai sesuatu yang tak berani ia mimpikan. Di balik baju kotornya, ada hati yang mulai berdebar. Dan di balik balkon rumah mewah itu, sebuah kisah cinta perlahan tumbuh, diam-diam. Hari-hari berikutnya berlalu seperti embun yang menetes tanpa suara. Joko masih bekerja seperti biasa, mengaduk semen, memaku plafon, membetulkan tembok, tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai menunggu momen-momen kecil yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Suara langkah kaki ringan dari arah taman, suara tawa riang dari lantai atas, atau bayangan gaun putih yang melambai dari balik jendela besar. Gadis ceria itu kini sering muncul, tak peduli betapa berdebu atau kotor pekarangan rumahnya. Nadia selalu membawa senyum, kadang bekal kecil seperti pisang goreng atau teh manis. Dan setiap kali ia bicara, Joko hanya bisa menunduk, membalas seperlunya, takut terlalu nyaman. Tapi Nadia tidak menyerah. Ia suka melihat bagaimana Joko canggung tapi jujur. Ia menyukai cara Joko selalu berusaha menjaga jarak, bukan karena malu, tapi karena menghormatinya. Suatu sore, hujan turun deras saat para pekerja hendak pulang. Joko belum selesai mengikat terpal penutup semen. Tiba-tiba, Nadia datang dengan payung, berjalan cepat menerobos hujan kecil. "Mas Joko, nanti basah semua. Ini, pakai dulu." Ia menyodorkan payungnya. Joko terpaku, tak tahu harus berkata apa. Hanya mengangguk pelan dan mengucap, "Makasih." Di bawah hujan yang rintiknya lembut, Nadia dan Joko berdiri berseberangan, terpisah oleh dunia dan perasaan yang mulai tumbuh diam-diam. Setelah hari itu, hubungan mereka tak lagi sama. Nadia mulai lebih sering menunggu Joko selesai kerja hanya untuk ngobrol sebentar. Mereka membicarakan hal-hal kecil, tentang kampung halaman Joko, tentang kuliah Nadia, tentang makanan favorit, dan mimpi masa depan. Joko mendengarkan penuh perhatian, menyimpan setiap kata Nadia di hatinya. Namun, ketika malam datang dan Joko kembali ke kos kecilnya yang sempit, ia menatap langit-langit dan bergumam pelan. "Aku ini siapa? Hanya tukang. Dia anak majikan. Mana mungkin?" Tapi hati manusia tak bisa dibohongi. Meskipun akal mencoba menjauhkan, perasaan tetap datang mendekat. Joko mulai jatuh cinta. Perlahan, dalam diam, tanpa ia sadari, Nadia pun merasakan hal yang sama. Bukan karena Joko tampan, bukan karena hartanya, melainkan karena kesederhanaan dan ketulusan yang tak pernah ia temukan di dunia mewahnya. Sayangnya, dunia luar tak pernah sesederhana cinta di hati mereka. Semakin hari, kehadiran Nadia di tengah-tengah para pekerja mulai menarik perhatian. Gadis majikan yang biasanya sibuk di dalam rumah, kini sering terlihat duduk di tangga taman, bercengkrama santai dengan seorang tukang muda bernama Joko. Tatapan mereka berbeda. Obrolan mereka terlalu nyaman. Bahkan tawa Nadia terdengar lebih tulus dari biasanya. Dan bagi beberapa orang di sekitar mereka, semua itu terlalu mencurigakan. Mandor proyek mulai menyindir. "Wah, Mas Joko ini pinter juga ya, bisa deketin anak bos." Beberapa pekerja lain ikut tertawa. Ada yang iri, ada yang sekadar iseng. Joko hanya tersenyum kecut, tak menjawab. Tapi kata-kata itu membekas. Ia mulai merasa bersalah, seolah ia telah melanggar garis tak kasat mata yang memisahkan dirinya dari dunia Nadia. Sementara itu, di dalam rumah, Nadia mulai dipertanyakan. Ayahnya, Pak Damar, seorang pengusaha properti ternama, menyadari perubahan sikap putrinya.
Nadia kini sering termenung di balkon, tersenyum sendiri, bahkan tak segan menegur para pekerja yang dulu ia acuhkan. Kecurigaan pun muncul. Suatu sore, saat Nadia mengantarkan handuk bersih untuk Joko yang sedang mengepel lantai teras, Pak Damar melihat dari balik jendela. Wajahnya mengeras. Ia tidak marah karena putrinya bersikap ramah, tapi karena arah perhatian Nadia jatuh pada orang yang tidak seharusnya. Malam harinya, Nadia dipanggil. Ayah tanya baik-baik, "Kamu dekat sama tukang itu?" Nadia menatap ayahnya tanpa gentar. "Namanya Joko, yah, dan dia bukan cuma tukang." Tamparan kata itu cukup keras. Pak Damar murka. Ia memanggil mandor proyek keesokan harinya dan memerintahkan agar Joko dipindahkan ke proyek lain. "Cepat bereskan renovasi, dan singkirkan yang terlalu dekat sama keluarga saya," katanya tegas. Mendengar kabar itu, Joko hanya diam. Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Ia tak menyalahkan siapa-siapa. Dalam diam, ia mengemasi barangnya. Hatinya hancur, tapi ia tahu, bertahan hanya akan mempermalukan Nadia. Saat ia hendak pergi, Nadia berlari menemuinya di depan pagar. "Kenapa kamu nggak bilang apa-apa?" Joko menunduk. "Karena cinta itu kadang harus diam, supaya nggak menyakiti yang kita sayangi." Nadia menahan air mata. Tapi Joko tak menoleh lagi. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah besar itu, membawa kenangan manis dan luka yang belum sempat sembuh. Cinta mereka tak pernah selesai. Tapi dunia sudah lebih dulu memutuskan bahwa cinta dari dua dunia yang berbeda tak selalu bisa berdiri di tengah. Sejak hari itu, Joko menghilang dari rumah megah di kawasan elit itu. Tak ada lagi suara ketukan palu dari tangannya. Tak ada lagi senyumnya yang sederhana setiap pagi. Nadia pun kembali menjalani hari-harinya seperti biasa, seolah tak ada apa-apa yang pernah terjadi. Tapi hanya Nadia yang tahu bahwa setiap sudut rumah itu kini terasa sunyi, karena seseorang telah membawa sebagian hatinya pergi. Joko pindah ke proyek kecil di pinggiran kota. Pekerjaan lebih berat, upah lebih sedikit, tapi ia tak peduli. Setiap hari ia menyibukkan diri, mencoba mengalihkan rasa sakit yang menggantung di dadanya. Ia tidak marah pada Nadia, tidak juga pada ayahnya. Ia hanya kecewa pada garis nasib yang seperti menertawakan mimpinya. Namun di balik diam dan luka itu, Joko menyimpan tekad baru. Ia menyewa kosan kecil yang lebih murah, makan seadanya, dan menyisihkan sebagian upahnya setiap minggu. Malam-malamnya dihabiskan belajar dari video YouTube tentang bangunan, konstruksi, bahkan desain rumah. Ia belajar menggambar denah, mencatat harga bahan bangunan, dan menonton wawancara pengusaha sukses. Dalam hati, ia berkata, "Kalau aku tak pantas untuk dia sekarang, maka aku akan memperbaiki diriku, bukan demi balas dendam, tapi agar aku bisa berdiri tanpa merasa kecil lagi." Waktu terus berjalan. 1 tahun, 2 tahun. Joko mulai dipercaya sebagai kepala tukang. Ia kini bukan lagi si anak baru yang diam dan kikuk. Ia mulai merancang proyek kecil sendiri, memperbaiki rumah warga, bahkan membangun 2 rumah di kampung yang ia sewakan. Lambat laun, nama Joko dikenal sebagai tukang yang jujur dan teliti. Ia pun membuka jasa renovasi kecil-kecilan, dengan papan kayu bertuliskan, "Joko Konstruksi, harga bersahabat, hasil berkualitas." Sementara itu, Nadia tak pernah benar-benar bisa melupakan Joko. Ia mencoba membuka hati pada pria lain, anak pengusaha, rekan kerja ayahnya, bahkan dosen muda dari kampusnya. Tapi tak satu pun membuat hatinya bergetar seperti saat ia menatap mata Joko yang penuh ketulusan. Nadia diam-diam pernah bertanya pada pembantu rumah, "Kemana Joko pergi?" Tapi tak ada yang tahu pasti. Ia mencoba mencari lewat media sosial, tapi Joko tak pernah aktif. Ia hanya bisa menatap dinding yang dulu dicat oleh Joko, berharap suatu hari, takdir mempertemukan mereka kembali. Dan takdir, seperti cinta, kadang punya cara sendiri untuk kembali. Tepat saat waktu sudah membuat keduanya menjadi pribadi yang berbeda. 3 tahun berlalu. Waktu telah banyak mengubah segalanya. Rambut Joko kini lebih rapi, tubuhnya lebih tegap, dan sorot matanya lebih tenang.
Usahanya berkembang pesat. Dari jasa renovasi kecil menjadi perusahaan konstruksi lokal yang menangani beberapa proyek rumah tinggal. Ia tak lagi memikul karung semen sendirian, tapi kini memimpin tim tukang dengan seragam berlogo Joko Konstruksi di dadanya. Suatu siang yang terik, Joko sedang meninjau renovasi sebuah rumah modern minimalis di kawasan elit yang baru. Ia mengenakan kemeja kerja polos dan celana jeans bersih. Tangannya memegang tablet, mengecek sketsa lantai. Pekerja sibuk memotong kayu, memasang keramik, dan mengecat dinding. Lalu, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah itu. Dari dalam mobil, keluar seorang wanita bergaun coklat muda, dengan rambut panjang tergerai dan wajah yang tampak matang namun tetap ceria. Ia membawa map dan melihat sekeliling. Joko tak langsung mengenali. Tapi ketika mata mereka bertemu, dunia seperti berhenti sejenak. Gadis yang dulu ia cintai dalam diam, kini berdiri di depannya sebagai wanita dewasa yang sama, hanya lebih anggun, lebih kuat. "Nadia?" ucap Joko pelan. Nadia terpaku. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya gemetar menahan perasaan yang sudah terlalu lama dipendam. "Kamu, Joko?" Mereka berdiri diam beberapa detik, seperti tak percaya takdir mempertemukan mereka kembali. Tapi kali ini, tak ada lagi debu di baju Joko. Tak ada lagi suara ejekan. Yang ada hanyalah pria yang berdiri dengan percaya diri, bukan sebagai tukang bayaran, tapi pemilik usaha yang dibangun dari nol. Nadia tak bisa menyembunyikan senyumnya. "Kamu berubah." Joko tersenyum kecil. "Semua orang berubah, Nadia. Tapi beberapa perasaan nggak pernah pergi, meski waktu memaksa mereka diam." Obrolan mereka panjang siang itu. Di beranda rumah proyek, mereka bicara tentang masa lalu, luka yang belum sempat sembuh, dan harapan yang dulu tak sempat disampaikan. Nadia kini tahu bahwa Joko yang ia cari-cari selama ini tidak hanya tumbuh, tapi juga membuktikan diri. Pertemuan itu menjadi awal dari kisah yang sempat terputus. Nadia dan Joko mulai kembali berkomunikasi. Bukan dalam bayang-bayang atau diam-diam seperti dulu, tapi dalam suasana yang lebih dewasa dan terbuka. Mereka tak lagi anak muda yang sembunyi-sembunyi di bawah atap rumah mewah. Mereka adalah dua orang yang pernah terluka, namun tak pernah benar-benar berhenti mencintai. Malam demi malam, Joko memantapkan hati. Ia tahu bahwa kali ini, jika ingin melangkah lebih jauh, ia tak bisa hanya bermodal perasaan. Ia harus menghadapi masa lalu yang dulu membuatnya mundur. Restu dari ayah Nadia. Akhirnya, di sebuah sore yang hangat, Joko berdiri di depan rumah keluarga Nadia. Dengan kemeja bersih dan wajah tenang, ia datang bukan sebagai kuli, tapi sebagai seorang pria yang siap memperjuangkan. Pak Damar membukakan pintu, terkejut melihat siapa yang datang. "Joko." "Iya, Pak. Saya datang bukan untuk bekerja, tapi untuk bicara, sebagai laki-laki." Mereka duduk berhadapan, tegang, tapi saling menghormati. Joko tak berbasa-basi. Ia mengakui masa lalu, mengakui perasaannya pada Nadia yang tak pernah berubah, dan mengatakan bahwa kini ia sudah mandiri. Ia tak kaya raya, tapi cukup untuk menghidupi dengan layak. Ia datang bukan untuk menantang, tapi memohon kesempatan. Pak Damar terdiam lama. Tak mudah baginya untuk menerima, terutama mengingat luka masa lalu. Tapi ketika Nadia berdiri di samping Joko, menggenggam tangan pria itu dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, hatinya mulai luluh. Ia melihat bukan lagi dua anak muda yang bermain cinta, tapi dua manusia dewasa yang saling memilih, dengan segala resiko. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar Joko datang dari kampung. Ibunya menangis saat Nadia mencium tangannya dengan hormat. Suasana haru menyelimuti dua keluarga yang awalnya jauh bagaikan bumi dan langit. Kini duduk dalam satu meja, berbagi tawa dan cerita. Pernikahan mereka digelar sederhana di desa, bukan karena tak mampu, tapi karena Nadia sendiri yang meminta. "Aku ingin memulai dari tempat kamu lahir, tempat di mana cinta ini pertama tumbuh," katanya pelan pada Joko. Dan hari itu, seluruh warga desa ikut hadir, menyaksikan seorang mantan kuli bangunan yang kini berdiri sebagai kepala keluarga,
berdampingan dengan wanita dari dunia yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Cinta mereka tak sempurna, tapi justru karena itu, cinta mereka terasa nyata. Karena pada akhirnya, bukan kemewahan atau jabatan yang membuat dua hati bersatu, melainkan keberanian untuk bertahan, dan keyakinan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya pulih.